Sudah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mutafarriqu bil baqa al-munazzahu 'anil syuraka. Wassalatu wassalamu ala zinatil atqiya wa khatimil anbiya wa ala alihi wa ashabihil kurama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tentu saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita, yakni salat berjamaah maghrib di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita semua, tauladan kita semua, manusia terbaik yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya. Ada lagi? Ya. Yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua menjadi uswatun hasanah, tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, tentu saja bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat. Jamaah masjid Nurul Iman, begitu juga dengan sahabat-sahabat dari komunitas Bikers Muslim Bulukumba. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, menyiapkan bekal terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami diminta untuk mengisi acara Bikers Muslim Bulukumba ini dengan judul Negeri Angan-angan. Judulnya Negeri Angan-angan. Setiap kita semua tentu saja punya angan-angan. Setiap kita semua tentu saja minimal pernah berangan-angan. Yang angan-angan itu tentu saja ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi realitasnya adalah kebanyakan dari angan-angan kita, kebanyakan dari angan-angan manusia itu tertuju pada kehidupan duniawi. Harus kita akui, kebanyakan angan-angan kita tertuju pada keinginan duniawi. Apakah itu jabatan, apakah itu harta yang berlimpah, istri yang cantik umpamanya, rumah yang luas dengan fasilitas lengkap, dan berbagai kenikmatan yang lainnya yang diimpikan oleh banyak manusia. Misal saja di komunitas Bikers Muslim ini, kita punya motor, mau yang bagus. Tentu saja mau yang bagus. Sudah punya yang bagus, mau yang lebih bagus lagi, yang lebih lengkap lagi spesifikasinya. Dan tidak bisa kita hindari. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat
minan nisa'i wal banin. Dihiaskan kepada manusia itu hubbus syahwat, mencintai atau cenderung kepada hal-hal syahwat duniawi. Minan nisa' wal banin. Wanita, anak-anak, wal qanatirul muqantarah, wal fiddah, harta simpanan, emas dan seterusnya. Ada orang miskin berangan-angan ingin jadi kaya. Ada orang kaya yang sudah kaya, tidak merasa dirinya sudah kaya, masih terus mengejar duniawi, tidak berhenti. Berangan ingin dapat yang lebih dan lebih. Maka tidak heran kalau Nabi SAW bersabda, ya, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahab." Kalau sekiranya anak cucu Adam itu punya satu lembah penuh dengan emas, ahabba ayyakuna wadiyan. Dia ingin, dia berharap, dia berangan-angan punya 2 lembah emas yang lain. Punya 2 lembah mau 3, punya 3 mau 4, punya 4 mau 5. Begitu seterusnya. Walan yamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya manusia kecuali tanah. Apa maksudnya? Manusia tidak akan berhenti dari ketamakan duniawi sampai dia masuk ke dalam kubur dan dipenuhi dengan tanah mulut. Nanti maut yang menghentikan kerakusan kita terhadap dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun angan-angan kita di dunia ini, kalau kita masih hidup, ya, kita masih punya kesempatan untuk mewujudkan angan-angan tersebut. Minimal kita masih bisa mengerjakan sebab-sebab terwujudnya angan-angan tersebut. Ya. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk kita semua merenungkan tentang angan-angannya orang yang sudah mati. Kalau angan-angannya orang yang masih hidup jelas. Kita semua masih hidup dan kita tahu bagaimana angan-angan kita. Kira-kira bagaimana orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak punya lagi kesempatan mewujudkan, merealisasikan angan-angannya itu. Bagaimana angan-angan mereka? Orang yang sudah melihat, ya, kebenaran yang sebenarnya. Yang hari ini kita masih cerita, dia sudah mengalami kematian itu. Bagaimana angan-angan mereka? Dan tentu saja ini diambil dari kabar dari Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, angan-angannya orang yang saleh. Angan-angannya orang yang soleh. Kami mengangkat beberapa hadis dan juga beberapa ayat pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah angan-angannya orang yang soleh. Ketika meninggal, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza wudi'atil janazah." Kalau jenazah itu sudah diletakkan, fahtamalahar rijalu ala a'naqihim. Lalu jenazah itu dipandu, diangkut di atas pundak-pundak orang-orang yang beriman. Fa in kanat salihah. Kalau jenazah itu jenazahnya orang yang saleh, qalat. Dia berkata, orang yang saleh jenazahnya berkata, qaddimuni qaddimuni. Percepatlah aku, percepatlah aku. Orang yang saleh ketika meninggal ingin dipercepat penguburannya. Wa in kanat ghairu salihah. Kalau jenazah itu bukan jenazahnya orang yang saleh, qalat, dia berkata, ya wailah. Ya wailaha aina yadhhabuna biha. Aduhai celaka, kemana mereka akan membawaku pergi? Orang yang tidak saleh, banyak maksiatnya, banyak dosa yang dia kerjakan di dunia, ketika meninggal dia berkata, ditandu di atas pundak-pundak orang yang beriman, dia berkata, dia berteriak, ya wailaha, celaka aku, aina yadhhabuna biha, kemana mereka akan membawaku pergi? Yasma'u sautaha kulla syai', semua yang ada mendengarkan jeritan orang yang tidak saleh ini, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'aha al-insanu la sa'ik. Sekiranya manusia bisa dengarkan jeritannya orang yang tidak saleh ini, semua manusia akan pingsan secara seketika. Yang kedua, orang yang sudah masuk ke dalam kubur.
Orang yang sudah masuk ke dalam kubur, orang yang beriman dan orang yang kafir ahli dosa punya keinginan masing-masing. Ya. Dalam hadis yang panjang diceritakan bahwasanya ketika orang yang beriman sudah ditanyai di dalam kubur, mendapatkan nikmat kubur, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, diberikan nikmat-nikmat kubur yang dijelaskan dari banyak hadis. Lalu dibukakan celah untuknya melihat ke dalam kenikmatan surga. Sehingga dia berdoa, "Ya Allah, percepatlah datangnya hari kiamat." Orang yang beriman di dalam kubur berdoa, berkeinginan, berangan-angan supaya hari kiamat cepat datang. Padahal di dalam kubur dia merasakan kenikmatan. Merasakan kenikmatan yang sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW, saking nikmatnya penghuni kubur ini dia mendapatkan kenikmatan tidurnya pengantin baru. Disebutkan kepada penghuni kubur ketika dia akan ditidurkan kembali, "Nam naumatal aris." Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Sedang merasakan kenikmatan. Lalu dia mengharapkan hari kiamat yang besar, yang berat. Hari kiamat itu hari yang berat. Hari akhir itu hari yang berat. Jangankan orang-orang yang kafir, bahkan orang yang beriman sekalipun merasa berat dengan hari kiamat. Jangankan orang yang beriman, para nabi dan rasul sekalipun merasa berat dengan hari kiamat. Dan dia berdoa supaya cepat datang hari kiamat. Kenapa? Karena dia melihat nikmat surga yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang dia rasakan dalam kubur. Begitu juga sebaliknya orang yang disiksa di dalam kubur, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka disiksa di dalam kubur dengan siksaan yang tidak bisa kita bayangkan, tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Yang sampai-sampai disebutkan kuburannya disempitkan sampai tulang rusuk bertemu. Tulang rusuk bertemu. Saking sempitnya. Dan berbagai siksaan-siksaan lainnya. Lalu dia dibukakan celah melihat ke dalam neraka. Melihat ke dalam neraka. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat. Jangan datangkan hari kiamat." Padahal dia sedang disiksa. Tidak mau datang hari kiamat karena dia melihat bagaimana siksaan yang jauh lebih berat yang menanti dirinya. Wal'iyadzubillah. Begitu angan-angan orang yang sudah meninggal, masuk ke dalam kubur. Selanjutnya, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Bagaimana angan-angan mereka? Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma ahadun yadkhulul jannah." Tidak ada satu orang pun yang sudah masuk surga. Diperhatikan, dicatat ini. Tidak ada satu orang pun yang sudah masuk surga. Yuhibbu ayyarji'a ila dunya. Mau kembali ke dunia. Tidak ada satupun orang yang sudah masuk surga mau kembali ke dunia. Karena nikmat surga itu luar biasa. Tidak terlintas dalam benak kita bagaimana nikmatnya. Tidak pernah terlihat bagaimana nikmat, dan tidak pernah terdengar. Adapun yang penggambaran dalam Al-Quran itu hanya gambaran yang mendekati logika kita. Sebenarnya jauh dari itu. Sebenarnya jauh dari itu. Nah, tidak ada orang yang sudah masuk surga berkeinginan untuk kembali ke dunia. Walahu ma'alal ardi min syai'. Dia tidak punya keinginan apa-apapun di dunia. Illa syahidun, kecuali orang-orang yang mati syahid. Yatamanna ayyarji'a ila dunya fa yuqtalu 10 marrat. Dia berharap kembali ke dunia dan dia terbunuh lagi sebanyak berpuluh-puluh kali. Lima yara minal karamah. Karena besarnya karamah mati syahid yang dia lihat. Tentu saja mati syahid di sini tidak hanya mati di medan perang. Tidak hanya mati di medan perang. Mati syahid banyak jalannya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya orang yang tidak pernah berharap untuk mati syahid mati dalam keadaan munafik. Dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Setiap orang yang beriman berkewajiban untuk berharap mati syahid. Itu cita-cita seorang yang beriman.
Sehingga kalau kita berharap, benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah mati syahid, berharap untuk mati syahid, sekalipun kita mati di atas tempat tidur kita, dicatat sebagai orang yang mati syahid. Dicatat sebagai orang yang mati syahid. Selanjutnya adalah cita-cita orang yang meninggal adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Kita bisa dapatkan ayatnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Dan berinfak memanglah kalian, sedekah memanglah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian itu kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkehendak, tunda dulu kematianku ini. Ila ajalin qarib, sebentar saja, sesaat saja. Fa as-saddaqa, maka pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku pasti akan termasuk orang-orang yang saleh. Ya, sedekah. Orang yang meninggal berharap hidup kembali ke dunia, keinginannya apa? Bersedekah. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana dampak sedekah itu terhadap timbangan amal saleh. Maka kita di sini yang masih hidup, mungkin punya orang tua yang sudah meninggal, punya kerabat yang sudah meninggal, punya orang tua ya, khususnya di sini orang tua, dalam hadis disebutkan orang tua. Boleh bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Satu ketika dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ditanya, "Wahai Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Ketika dia meninggal saya tidak ada di sisinya. Apakah saya boleh bersedekah untuknya? Apakah sedekah saya yang saya keluarkan untuknya itu bermanfaat untuknya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasaddaq anha." Bersedekahlah kamu untuknya. Khusus sedekah ini sampai kepada orang yang sudah meninggal. Khusus sedekah yang terdapat dalam sebuah hadis yang sahih. Tentu saja kita yang masih hidup lebih penting lagi untuk bersedekah sebanyak mungkin. Ya. Kalau perlu setiap hari, tidak perlu banyak-banyak kalau kita tidak mampu. Orang yang punya keinginan bersedekah setiap hari, dia akan siapkan dana khusus. Dana khusus. Contoh saja kita menyiapkan uang Rp2.000 setiap hari. Selama sebulan, dari gaji kita potong 2.000 tiap hari. Itu hanya sebanyak 60.000 kalau tidak salah. Ya. 20.000 kalau 10 hari, 40, 20 hari, 30 hari, 60.000 saja. Kalau perlu, tukar dengan uang yang baru. Ya, uang baru, kita sedekah dengan sedekah yang terbaik yang kita miliki. Uang baru kalau perlu ditukar secara khusus. Ini khusus 60.000 saya siapkan dalam sebulan, saya sedekah tiap hari. Ya. Karena amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dawamuhu, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Amal yang dicintai oleh Allah, ahabbul a'mali ila Allah dawamuhu wa in qalla. Yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah angan-angan orang yang telah meninggal, disebutkan dalam surah Al-Mu'minun 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika telah datang kepada mereka kematian. Ketika telah datang kematian kepada orang-orang kafir itu, qala rabbirji'un, mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, supaya saya bisa beramal soleh, yang mana amal soleh itu saya tinggalkan dulu di dunia. Ini keinginan mereka, ingin beramal soleh, ingin beramal soleh. Ibnu Katsir mengatakan, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon
agar umurnya diperpanjang walaupun hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang dia tinggalkan selama ini. Wal'iyadzubillah, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari meninggalkan amal soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pelajaran penting dari hadis-hadis tadi, pelajaran penting dari ayat-ayat tadi yang menggambarkan kepada kita semua tentang harapan, angan-angan, cita-cita orang yang telah meninggal di negeri angan-angan ini. Dunia ini negeri angan-angan. Dunia kita saat ini adalah negeri angan-angan yang diharapkan oleh orang-orang yang telah meninggal. Dengan angan-angan mereka yang ingin mereka wujudkan. Apa itu? Ingin beramal soleh, ingin bersedekah, dan keinginan-keinginan lain. Kita yang masih hidup harusnya mengambil pelajaran. Harusnya mengambil pelajaran. Kita harus yakin dengan ayat dan hadis tadi. Jangan sampai sudah terlambat baru kita mau menyesal. Jangan sampai sudah terlambat baru kita mau menyesal. Nanti kita sudah didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyai oleh Allah, barulah kita baru mau menyesal dan baru yakin. Baru kita mau yakin. Sebagaimana yang Allah sindir dalam Al-Qur'an, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau sekiranya kalian bisa melihat wajahnya orang-orang yang berdosa, wajah mereka tertunduk malu di hadapan Rabb mereka, seraya berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, sekarang kami sudah lihat dengan mata kepala kami sendiri. Wa sami'na, sekarang kami sudah dengar dengan telinga kami sendiri. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Apa gunanya keyakinan kalau segalanya sudah terlambat? Apa gunanya keyakinan kalau segalanya sudah terlambat? Kita orang yang beriman semestinya yakin akan kebenaran kabar-kabar, berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadis beliau. Demikianlah nasihat singkat kita pada kesempatan kali ini. Sekarang sudah jam 6:45, kurang lebih 15 menit lagi masuk waktu Isya. Sebagaimana sebelumnya di Islamic Center kemarin, saya diharapkan untuk meluangkan beberapa waktu untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Insyaallah kami jawab kalau bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, wallahu a'lam bissawab. Ya, silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ya, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan karena bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Nasihat ini sesuatu yang hanya perlu diyakini. Yakini saja. Amalkan saja. Beramal saja sebanyak-banyaknya. Ambil pelajaran dari angan-angan mereka yang telah mendahului kita. Harapan mereka yang telah mendahului kita. Semoga kita mendapatkan manfaat dari materi kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan itu dari kami dan segala kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.